Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan beliau. Lahir pada tahun kedua, bulan ke-6 tahun Gajah. Sebelum Islam datang, Abu Bakar memiliki sifat mulia seperti tidak menyembah berhala ataupun tidak meminum minuman keras. Setelah Islam datang, Abu Bakar diberi julukan Ash-Shiddiq karena dia orang yang selalu mengikuti kebenaran. Salah satunya membenarkan Rasulullah di hadapan kaum kafir Quraisy saat peristiwa Isra Mi'raj. Ia juga sahabat Nabi yang dermawan, membebaskan para budak yang disiksa kaum kafir Quraisy. Juga sahabat Nabi yang pemberani serta menjadi tameng Rasulullah ketika beliau dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Abu Bakar termasuk orang pertama yang masuk Islam. Saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar menemani Rasulullah di Gua Sur sampai tangannya tergigit ular. Setelah wafatnya Rasulullah, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Ia memimpin selama 2 tahun lebih beberapa bulan. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun karena penyakit yang dideritanya. Ia dimakamkan di samping makam Rasulullah. Utsman bin Affan, pengusaha yang dermawan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun Gajah. Keluarga Utsman termasuk orang kaya di Mekah, meskipun tidak termasuk dari tokoh besar. Utsman sendiri memiliki akhlak mulia yang disukai oleh banyak kaum Quraisy. Utsman diberi julukan Zun Nuraini atau orang yang memiliki 2 cahaya. Karena ia menikahi 2 putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman termasuk 10 orang pertama yang masuk Islam. Ia adalah orang pertama yang memimpin hijrah para sahabat ke Habasyah. Utsman bin Affan adalah pribadi yang pemalu. Namun, ia teguh dalam membela agama Islam. Ia juga seorang yang dermawan, gemar menyedekahkan hartanya untuk kebutuhan peperangan. Utsman diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Utsman memimpin selama 10 tahun lamanya. Prestasi Utsman bin Affan selama memimpin yaitu perluasan wilayah dakwah Islam, penulisan Al-Quran, memajukan perekonomian masyarakat, dan menguatkan tiap armada perang. Kekhalifahan Utsman mulai runtuh ketika fitnah-fitnah datang kepadanya. Para pemberontak bermunculan dan mengepung rumah Utsman dan akhirnya membunuhnya. Utsman wafat pada tahun 13 Zulhijjah. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi. Ali bin Abi Thalib, juru bicara Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu, sahabat, dan menantu Rasulullah. Ali lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ali bin Abi Thalib termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ia juga termasuk sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib adalah pribadi yang pemberani. Pada perang Badar dan Khandaq, ia berduel dengan panglima musuh dan mampu memenangkannya. Ia juga sosok yang sederhana. Ia tidur hanya beralaskan selimut yang pendek.
Ia sangat rendah hati ketika banyak sahabat yang memuji dirinya. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia memimpin kaum muslimin selama 4 tahun lebih 9 bulan. Saat menjadi khalifah, Ali banyak mengalami masa-masa sulit seperti mendapatkan banyak fitnah, terjadinya perang saudara sesama muslim, pembangkangan Syam dan Irak, dan perpecahan kelompok. Ali bin Abi Thalib meninggal pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah di kota Kufah. Kemudian jenazahnya dimakamkan oleh kedua putranya Hasan dan Husain. Zubair bin Awam, pengikut setia Rasulullah. Zubair bin Awam lahir pada tahun 594 Masehi di kota Mekah. Zubair termasuk golongan pertama orang yang masuk Islam. Ia mendapatkan hidayah melalui Abu Bakar. Pada waktu itu usianya masih 15 tahun. Zubair adalah sahabat yang setia. Ketika ia berhijrah dengan sahabat lainnya ke Habasyah, ia segera kembali ke Mekah agar bisa berdekatan dengan Rasulullah. Ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah akan dibunuh, Zubair memeriksa berita tersebut. Jika berita itu benar, maka ia tak segan menghunuskan pedangnya. Padahal ia masih muda. Oleh karena itu, ia termasuk pemuda yang dijanjikan masuk surga. Zubair senang menolong orang lain. Ketika Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk melihat suku Quraidah, Zubairlah yang menawarkan diri. Setelah wafatnya Rasulullah, Zubair bersama Thalhah membantu Khalifah Umar memperluas wilayah. Zubair bin Awam syahid dalam perang Jamal. Ia meninggal pada bulan Rajab tahun 36 Hijriah. Thalhah bin Ubaidillah, burung elang Uhud. Thalhah bin Ubaidillah lahir 10 tahun sebelum kenabian di Mekah. Thalhah masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Namun, sebelumnya ia telah mengetahui kebenaran tentang Rasulullah dari seorang pendeta di Basrah. Berita keislaman Thalhah sampai kepada keluarganya. Keluarganya sangat terkejut dan marah kepadanya. Terlebih lagi ibunya yang menginginkannya menjadi pemimpin kabilah selanjutnya. Mereka segera membujuk Thalhah dengan berbagai macam cara. Namun, Thalhah tetap berpegang teguh pada keislamannya. Thalhah adalah sahabat Rasulullah yang dermawan. Thalhah termasuk pedagang yang sukses di kota Madinah. Ketika ia mendapatkan keuntungan besar, ia memberikan harta itu kepada fakir miskin di Madinah. Ia juga seorang pemberani. Saat di medan perang, ia melindungi Rasulullah dengan sangat baik meskipun terluka berat. Sejak itulah ia dijuluki burung elang Uhud. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Thalhah membantu Abu Bakar melakukan perluasan wilayah Islam. Thalhah wafat pada hari Kamis 10 Jumadil Akhir tahun 35 Hijriah. Abdurrahman bin Auf, orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kenabian di kota Mekah. Ia termasuk golongan pertama orang yang masuk Islam.
Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang mandiri. Ia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Ia menolak tawaran yang diberikan Sa'ad bin Rabi untuk memiliki sebagian hartanya atau menikahi istrinya. Abdurrahman bin Auf juga sahabat yang dermawan. Ia menanggung kebutuhan kaum muslimin di Madinah. Abdurrahman bin Auf juga pribadi yang sederhana. Ia mengenakan pakaian yang biasa saja, meskipun sebenarnya ia mampu membeli yang lebih bagus. Ia juga memakan apa saja yang tersedia di rumahnya, meskipun mampu membeli makanan yang lebih lezat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai salah satu Dewan Syuro untuk memilih khalifah selanjutnya. Abdurrahman bin Auf meninggal di Jordania pada tahun 32 Hijriah. Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir pada tahun 595 Masehi di kota Mekah. Ia berasal dari Bani Zuhrah. Sejak kecil, Sa'ad terkenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Hobinya adalah memanah, berpedang, dan juga berkuda. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk golongan pertama orang yang masuk Islam. Ketika Islam datang, ia mendapat ajakan Abu Bakar untuk masuk Islam. Ajakan itu menguatkan hatinya dan mengucapkan syahadat di depan Rasulullah. Berita keislaman Sa'ad sampai kepada keluarganya. Ibunya marah dan memintanya untuk kembali kepada agama nenek moyang. Namun, Sa'ad menolaknya dengan halus. Ibunya mengancamnya dengan cara mogok makan dan juga minum. Namun, Sa'ad tetap menolaknya dan membujuknya untuk makan dan minum. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang sangat takut kepada Allah. Ia tidak pernah memakan yang haram dan menolak setiap dirham yang mengandung syubhat. Ia juga sangat takut apabila ibadahnya ada yang tidak diterima oleh Allah. Sa'ad juga sahabat yang pemberani. Ia terpilih sebagai panglima perang kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Perang ini terjadi pada zaman Khalifah Umar. Ia menyerbu lawan tanpa rasa takut sambil menyerukan takbir. Hasilnya, pemimpin Persia dan para prajuritnya mati di medan perang. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal pada tahun 674 Masehi di kota Madinah. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi. Seluruh sahabat dan istri Rasulullah mensolati jenayahnya. Sa'id bin Zaid, pahlawan perang yang gagah berani. Sa'id bin Zaid lahir pada tahun 593 Masehi. Keluarga Sa'id tidak pernah menganut tradisi kaum jahiliyah di Mekah. Salah satu tradisi yang mereka benci adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sa'id bin Zaid termasuk golongan pertama orang yang masuk Islam. Semua peperangan diikuti oleh Sa'id bin Zaid, kecuali perang Badar. Pada saat itu, ia dan Tolhah diperintahkan Rasulullah untuk memata-matai kondisi musuh di Syam. Keutamaan yang terdapat pada diri Sa'id bin Zaid adalah memiliki doa yang mustajab.
Ia pernah berselisih dengan seorang wanita. Wanita itu membuat tuduhan palsu. Terlebih lagi, Saidlah yang harus bertanggung jawab. Akhirnya, ia berdoa untuk membuktikan kebenarannya. Beberapa waktu kemudian doa itu terbukti benar. Wanita itu meninggal akibat perbuatannya. Sa'id bin Zaid meninggal pada tahun 51 Hijriah. Jenazahnya dimandikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu dimakamkan di pemakaman Baqi bersama para sahabat Rasulullah lainnya. Abu Ubaidah bin Jarrah, orang kepercayaan Rasulullah. Abu Ubaidah bin Jarrah lahir pada tahun 583 Masehi di kota Mekkah. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk golongan pertama orang yang masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar. Keislaman Abu Ubaidah bin Jarrah membuat orang-orang Quraisy menghina dan menyiksanya. Namun, perbuatan mereka tidak dapat merubah keyakinannya. Saat perang Badar berlangsung, datang seorang laki-laki hendak melawan Abu Ubaidah. Ternyata laki-laki tersebut adalah ayahnya sendiri. Rasa sayang terhadap orang tua membuat Abu Ubaidah menghindarinya. Abu Ubaidah sangat mencintai Rasulullah. Saat perang Uhud, Rasulullah tertusuk 2 besi di wajahnya. Abu Ubaidah segera memberikan pertolongan. Abu Ubaidah adalah orang kepercayaan Rasulullah. Ia selalu menunaikan amanahnya dengan baik. Bahkan, ia tetap menjadi orang kepercayaan ketika Rasulullah telah wafat. Ia dipercaya Abu Bakar untuk menjadi komandan yang memerangi kaum murtad. Adapun pada zaman Khalifah Umar, ia dipercaya untuk menjadi komandan pengganti Khalid bin Walid di Syam. Abu Ubaidah meninggal pada umur 58 tahun di Persia.